PT Bursa Efek Indonesia bergerak cepat terkait adanya dugaan kejanggalan laporan keuangan atau laporan tak sebenarnya dari emiten PT Waskita Karya Persero Tbk dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia IGD Nyoman Yetna menyatakan, pihaknya tengah memanggil direksi kedua perusahaan BUMN tersebut. Pemanggilan tersebut guna mendapatkan keterangan mendalam dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengklarifikasi. Bahkan saat ini pihaknya telah melakukan proses mendengar pendapat dari setiap direksi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Erna Putri dari Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini saya mengangkat kasus tentang transparansi dan akurasi laporan keuangan pada kasus PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya atau WIKA. Transparansi dan akurasi laporan keuangan menjadi pondasi penting dalam dunia bisnis dan keuangan negara, namun dua perusahaan besar milik negara, PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya, baru-baru ini menjadi sorotan publik. Laporan keuangan mereka dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? PT Waskita Karya, perusahaan konstruksi plat merah atau milik BUMN ini sempat menjadi simbol pembangunan nasional, namun di balik megahnya proyek tersembunyi persoalan besar dalam laporan keuangannya. Dalam periode 2017 hingga 2019, Waskita melaporkan laba bersih mencapai 4 hingga 5 triliun rupiah per tahun. Tapi anehnya, arus kas dari kegiatan operasi justru negatif. Artinya, secara kas, perusahaan sebenarnya tidak menghasilkan uang meskipun atas kertas terlihat untung. Investigasi BPKP dan OJK menemukan indikasi pengakuan pendapatan dari proyek yang belum selesai. Bahkan, beberapa proyek diduga fiktif. Pendapatan ini diakui secara cepat agar laporan terlihat sehat, padahal kondisi keuangan perusahaan sudah memburuk. Skandal ini semakin besar ketika sejumlah pejabat dan mantan direksi terseret kasus korupsi dana supply chain financing nilai ratusan miliar rupiah. Dana yang seharusnya untuk proyek konstruksi digunakan tanpa dasar proyek yang jelas, namun tetap dicatat dalam laporan keuangan. Akibat manipulasi tersebut, pada tahun 2020, Waskita menderita kerugian hingga 9,3 triliun rupiah, mengalami gagal bayar obligasi, dan harus menjalani restrukturisasi besar-besaran. Kasus Waskita menjadi contoh nyata lemahnya transparansi dan akurasi laporan keuangan di tubuh BUMN. Tak hanya Waskita, perusahaan pelat merah lain seperti PT Wijaya Karya atau WIKA juga mendapat sorotan serupa. Meski sempat melaporkan laba, WIKA justru menunjukkan kondisi arus kas negatif selama beberapa tahun terakhir. Pernyataan keras dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo ini mengguncang publik. Ia menilai laporan keuangan WIKA tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Pada semester pertama, tahun 2025, WIKA mencatat kerugian sebesar 1,7 triliun rupiah, utang menumpuk dan proyek-proyek mangkrak semakin banyak. Namun, laporan keuangannya masih belum secara transparan menjelaskan akar masalah tersebut. Meskipun laporan keuangan WIKA telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dan disebut sesuai dengan PSAK, publik menilai hasil audit itu belum cukup menjawab keraguan tentang keakuratan data yang disajikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi saja tidak selalu menjamin transparansi dan kebenaran informasi keuangan. Kedua kasus ini memiliki pola yang mirip. Waskita terbukti melakukan manipulasi laporan dan proyek fiktif, sementara WIKA diduga menampilkan laporan yang terlalu optimis. Dampaknya sangat luar biasa. Pertama, kepercayaan investor menurun, harga saham anjlok, dan reputasi BUMN konstruksi merosot tajam. Ini menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam menyajikan laporan keuangan. Kasus Waskita dan WIKA memberikan pelajaran penting bagi dunia akuntansi dan tata kelola perusahaan, di mana transparansi dan akurasi bukan sekedar angka di atas laporan, tapi cerminan integritas manajemen perusahaan. Laporan keuangan yang jujur bukan hanya kewajiban, tapi juga kepercayaan. Tanpa transparansi, pembangunan hanya akan berdiri di atas kertas, bukan di atas kejujuran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.